Untuk pembukaan saya perkenalkan saya Bapak Popon Suropon ditemani dengan atasan kami dan tim penyuluh. Di depan saya ada Bapak Hendra Arianto sebagai Kepala Seksi Pelayanan. Kemudian di samping saya sebelah kanan ada Mas Ian Riyadi. Di depan Mas Ian Riyadi ada Bapak Didik Yandiawan. Samping Bapak Didik ada Mbak Iis Kurniasi. Dan sebelah kanannya ada Mbak Sari Rahmawani. Baik Bapak Ibu, kami minta tolong untuk dibuka dulu kameranya, di open dulu untuk kita fokus sebentar mungkin. Wah, oke, silakan. Oke, sudah kelihatan semua mungkin. Ada yang belum kan, Pak Sugeng? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, baik. Baik, minta tolong di screen. Ya, baik. Baik, sudah, terima kasih. Kita mulai acaranya. Untuk yang pertama adalah kami ingatkan bahwa di KPP Madya Jakarta Timur tidak memungut biaya atas semua layanan, jadi semua layanan gratis. Di sini kami telah menerapkan ISO 9001 dan ISO 37001 dan telah KPP Madya Jakarta Timur juga telah meraih predikat WBK WBBM ya. Jadi semuanya pelayanan tidak dipungut biaya. Misalnya ada yang menjanjikan, misalnya contoh proses permohonan pindah buku. Nah, saya janji akan selesaikan 7 hari, tapi ada uang pelicin. Tidak perlu ya, Bapak Ibu, diabaikan saja karena memang permohonan pindah buku di KPP Madya Jakarta Timur adalah batas waktunya 7 hari. Untuk acara berikutnya kita buka dengan sambutan dari Bapak Hendra, selaku Kepala Seksi Pelayanan. Kepada Bapak Hendra, kami persilahkan. Terima kasih, Mas Podai. Popon. Ya? Panggilannya Popon ya, tapi Popon. Aslinya orang Jepang nih, Mas Podai. Oke, ya kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Pertama-tama dan yang utama mungkin ya, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul di jam 10 nih pagi menjelang siang untuk bertatap muka tidak langsung ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk silaturahmi dengan kami dari tim KPP Madya Jakarta Timur. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, baik ini yang mewakili maupun malah mungkin ada yang komisaris nih kayaknya nih. Ini dapat hadir melalui Zoom pada pagi ini. Harapan kami ya di sini semua kita dalam keadaan sehat ya, tidak kurang satu apapun. Jadi kita pagi ini temanya memang tadi 3 akan membahas mungkin karena kurang terlalu menarik gitu ya. Mungkin kalau saya perhatikan nih dari yang hadir nggak ada yang jualan emas atau punya rumah kontrakan kos yang besar atau ini. Tapi ini sebagai kewajiban kami untuk menyampaikan selain melalui media yang sosial yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui, kami berkewajiban juga untuk menyampaikan secara langsung seperti ini. Ini tidak menutup kemungkinan nanti apabila Bapak Ibu mungkin ada yang memang bersinggungan dengan ketentuan yang akan kita bahas, kita lanjutkan di media yang lain. Kami juga menyiapkan sarana media chatting melalui WA dan segala macam itu. Jadi kami terbuka. Harapan kami media-media tersebut dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu mitra kerja kami selama jam kerja ya. Mohon maaf sebelumnya, selama jam kerja dari jam 8 sampai jam 4. Terima kasih juga berkat peran serta Bapak Ibu stakeholder yang mitra kerja kami. Pencapaian kami sampai dengan Juli
itu Juli kan baru 7 bulan ya. 7 bulan kita sudah 73% realisasinya. Itu kami percaya ini berkat peran serta Bapak Ibu serta mungkin juga usahanya yang ada sedikit perkembangan, kami mencapai penerimaan sampai dengan hal ini sudah di atas 73%. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan sekali lagi berdoa agar usaha semakin berkembang, maju, sehingga peranan kontribusinya juga dapat dirasakan, dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi nanti ada 3 yang akan dibahas oleh tim. Pertama terkait yang emas, itu logam mulia seperti apa, pengenaan PPh, PPN-nya nanti akan dibahas, dan kalau nggak salah ini berlakunya mulai 1 Mei sebenarnya. Kemudian juga ada PMK terkait dengan rumah ya, rumah yang dibebaskan PPN-nya seperti apa, rumah pribadi, rumah umum, kos, atau segala macam. Dan yang ketiga ini yang utama sebenarnya juga tidak kalah pentingnya, terkait validasi NIK dan NPWP. Jadi dari awal tahun kami selalu mengingatkan, menghimbau untuk kita seluruh warga negara Indonesia yang sudah punya NPWP untuk segera melakukan validasi NIK dan NPWP. Kenapa kami secara masif memberi informasi? Karena memang validasi NIK dan NPWP ini sangat ini coba ini hilang ya. Jadi sangat penting ya, karena nanti di awal tahun 2024 itu kegiatan administrasi perpajakan yang diakui oleh kami di Direktorat Jenderal adalah NIK-nya itu. Jadi jangan sampai nanti para pemberi kerja begitu ingin memotong misalnya penghasilan kita sebagai karyawan itu tidak valid, yang konsekuensinya mungkin tarif pajaknya yang dipotong lebih besar kan, sesuai ketentuan kalau belum ber-NPWP, dalam hal ini nanti NIK. Jadi sangat penting ini. Jadi kalau ada misalnya kekeliruan nama, kekeliruan apa, itu masih ada 2 sisi, bisa dibetulkan di sisi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau di kami di kantor perpajakan untuk merubah NPWP, nama di NPWP-nya. Jadi ini kenapa kami selalu dengungkan, karena imbasnya itu akan pada diri kita masing-masing. Jadi harapan kami, Bapak Ibu dan segenap pegawai di lingkungannya sudah melakukan validasi NIK dan NPWP. Sekali lagi, kalau ada kesulitan atau ada masalah, walaupun mungkin Bapak Ibu tidak terdaftar di kantor kami, tapi pemberi kerjaannya terdaftar di kantor kami dengan senang hati memberikan arahan guide untuk proses kegiatan validasi antara NIK dan NPWP. Jadi itu sebagai pembuka, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat mengikuti, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian nanti ada yang kurang atau baik dari sisi sarana dan prasarana. Saya rasa cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Chandra, terima kasih atas sambutannya. Berikutnya kita ada video tutorial caranya login dengan JJP Online itu seperti apa sih? Kita lihat videonya bersama-sama. Selamat datang di tutorial login www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022, terhitung mulai 14 Juli 2022 terdapat 3 format NPWP sebagai berikut. Pada periode 14 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2023, NPWP format baru masih digunakan secara terbatas. Selanjutnya, mulai 1 Januari 2024, NPWP format baru diterapkan secara menyeluruh pada layanan administrasi perpajakan.
Berikut tahapan login pada www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 16 digit NIK sesuai KTP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, dan akhiri dengan klik login. Jika data yang Anda masukkan benar, pada layar akan muncul dashboard profil Anda. Selamat! Login menggunakan NIK 16 digit berhasil dilakukan. Lalu bagaimana jika Anda belum dapat melakukan login menggunakan NIK? Lakukan tahapan sebagai berikut. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 15 digit NPWP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Ketiga, buka menu profil, masukkan NIK 16 digit sesuai KTP Anda, cek validitas NIK, lalu klik ubah profil. Keempat, untuk menguji keberhasilan langkah sebelumnya, lakukan logout atau keluar dari menu profil saya. Kelima, silakan melakukan login kembali menggunakan NIK 16 digit. Gunakan password yang sama, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Keenam, apabila NIK Anda telah tercantum pada menu profil, maka NIK telah terupdate dan dapat digunakan pada www.pajak.go.id. Segera lakukan pemutakhiran data secara mandiri dengan memeriksa dan melengkapi data profil Anda. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Oke, terima kasih videonya dari Kak Ivan. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa kami ingatkan sekali lagi, nanti per 1 Januari 2024 penggunaan NIK sebagai NPWP sudah mulai berlaku. Mohon diingatkan kepada para teman-temannya, keluarganya, anggota keluarga, teman-temannya, rekan kerja untuk segera mengaktifasi ya NIK sebagai NPWP. Lanjut ke acara berikutnya, kita sudah siap nih dengan pemateri kita. Pada Mas Ian, kami persilahkan. Iya, terima kasih Pak Podai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, mungkin. Oh, mungkin saya sapa dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Bisa minta tolong di unmute. Nanti kalau saya sapa dengan selamat pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan menjawab dengan pagi. Ya. Saya mau dengar suaranya nih. Ya, sudah di-unmute. Mungkin barangkali kita tolong, Bapak Ibu, saya mau cek juga kalian nih. Pesertanya ada atau enggak? Oh, ada Pak ya. Ada, tapi belum ada suaranya. Belum ada. Mungkin videonya barangkali teman Bapak Ibu sekalian bisa dinyalakan dulu nih. Mau difoto oleh tim dokumentasi kami biar kelihatan tangannya itu ya mengepal ke atas gitu ya. Seperti ini ya. Oke. Ya, kita bantuannya Bapak Ibu sekalian. Oke. Ini saya lihat nih kalau dari nama-namanya banyak kan ibu-ibu nih ya, Mas Yandi ya. Ya, boleh. Ibu atau Bapak gitu ya. Mungkin karena temanya hari ini emas dan mas-masnya ini mungkin jadinya ibu. Banyak ibu nih kalau saya lihat nih. Bapak-bapaknya malah agak cuma berapa orang ya? Nggak apa-apa ya. Bapak Ibu sekalian bisa dibantu sampaikan ke teman-temannya terkait materi hari ini. Sudah ya? Oke Bapak Ibu, kalau saya sapa selamat pagi, minta bantuannya angkat tangannya dikepalkan ke atas, jawab dengan pagi. Oke.
Oke ya, saya mulai ya. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. 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 Pagi ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai masuk materi, saya mau tanya dulu ya Bapak Ibu sekalian, nanti di kolom chat silakan dijawab. Dijawab, apakah perusahaan Bapak Ibu sekalian bergerak atau melakukan usaha penjualan emas? Nah, kalau iya, bisa dijawab dengan angka 1. Nah, gitu ya. Jika tidak, jawab dengan angka 2. Saya ulangi pertanyaannya, Bapak Ibu. Minta bantuannya dijawab di kolom chat. Apakah perusahaan Bapak Ibu sekalian bergerak di bidang usaha atau melakukan usaha penjualan emas? 1, untuk iya, 2 tidak. Ini 2 semua ini. Saya mungkin ya di rumah buka toko emas mungkin ya. Oh iya, mungkin ada yang buka toko emas kali tadi Bapak ya. Nggak apa. Tetap bermanfaat. Atau yang emas. Investasi emas. Investasi emas. Ya. Kalau saya tanya, Ibu banyak. ya, kalau saya tanya siapa investasi emas, mungkin jawabannya Banyak. ya semua ya. Semua, Ya oke Bapak ya. Walaupun di perusahaan Bapak Ibu sekalian mungkin tidak melakukan usaha ini gitu ya, tapi sebagai informasi tetap kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tetap bermanfaat, menambah pengetahuan gitu ya, termasuk nanti kan di sini ada beberapa informasi yang tidak melulu mengenai emasnya gitu ya, yang nanti tetap akan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu boleh konfirmasinya apakah slide-nya sudah tampak di layar? Atau belum muncul? Kan di kolom chat Bapak Ibu, apakah Bisa sudah di kolom muncul? chat minta dibantu, sudah munculkah di layar Bapak Ibu sekalian? Oh sudah, baik ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, tadi Pak Pode sudah menyinggung ya di depan ya, judulnya ini panjang sekali gitu. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang pajak penghasilan dan atau pajak pertambahan nilai, ya PPH dan PPN di sini ya, Bapak Ibu ya, atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan, emas batangan, kemudian perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis, serta jasanya ya terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, kemudian tadi perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis. Yang dilakukan oleh, nah ini ya, jadi yang di sini diatur itu penyerahannya dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, kemudian pedagang emas perhiasan dan atau pengusaha emas batangan, itu ya, pabrikan pedagang emas perhiasan sama pengusaha emas batangan. Jadi di sini yang diatur seperti itu ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian pengaturannya? Kita lihat slide berikutnya, latar belakangnya ini tadi sudah kami singgung, intinya sih untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan kesederhanaan dalam pelaksanaannya ya untuk treatment perpajakannya. Kemudian ada 2 PMK di sini yang terdampak, yaitu PMK nomor 34 2017 dan PMK 30 tahun 2014. Oh, slide-nya tidak bergerak. Memang diam ya Mas Iman ya? Slide-nya. Coba diulang lagi mungkin barangkali Mas Iman. iya. Kita share ulang yang 48. Oke, sudah masuk ke bagian latar belakang ya Bapak Ibu ya? Halo Bapak Ibu. Sudah, Pak. Sudah ya, baik, terima kasih. Ya, latar belakangnya ini dasar pengaturan di PMK 48 ya, ada di pasal 44E ayat 2 huruf F Undang-Undang KUP, kemudian pasal 21, 22, 23 di Undang-Undang PPH, pasal 16G huruf I Undang-Undang PPN, ini mendasari pengaturan di PMK ini. Tujuannya tadi sudah kami sampaikan, jadi supaya mudah gitu ya. Pasti secara hukum, adil, sederhana juga dalam pengenaannya. Berikutnya. Nah, ini definisi yang ada dalam PMK ini ya. Emas perhiasan ini yang dimaksud apa sih gitu ya. Jadi di sini disebutkan
emas perhiasan ini adalah perhiasan dalam bentuk apapun. Ya, bentuknya apapun ya, mau kalung, gelang, cincin, seperti contohnya gitu ya. Atau liontin gitu ya, liontinnya, apapun bentuknya, bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas. Mau sebagian, mau seluruhnya dari emas gitu ya. Termasuk yang dilengkapi dengan batu permata atau bahan lainnya yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut dimaksud. Nah, ini emasnya, ini ya emas perhiasan maksudnya ini ya yang kita atur di sini. Kemudian pabrikan emas perhiasan di sini adalah pengusaha yang menghasilkan emas perhiasan dan melakukan kegiatan jual beli. Jadi menghasilkan dia, terus jual beli juga emas perhiasan. Dan atau juga melakukan penyerahan jasa terkait dengan emas perhiasan. Ada tiga kegiatan yang dilakukan gitu ya. Kemudian pedagang emas perhiasan di sini disebutkan bahwa yang dimaksud adalah pengusaha melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan dan atau penyerahan jasa. Dia melakukan jual beli maupun menyerahkan jasa terkait dengan emas perhiasan. Bisa distributor atau grosir, bisa juga eceran. Jadi semuanya dicakup dalam pedagang emas perhiasan. Kemudian konsumen akhir, yang dimaksud dengan konsumen akhir nanti akan kita temukan di pengaturan dalam PPK ini, yaitu pembeli barang dan atau penerima jasa yang mengkonsumsi secara langsung barang atau jasa yang dibeli atau diterima dan tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan atau jasa yang dibeli atau diterima dimaksud untuk kegiatan usaha. Ini batasannya ya untuk konsumen akhir Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai dari penjualan atau penyerahan emas perhiasan. Nah, bagaimana treatment perpajakannya? Jadi di sini ada dua jenis pajak Bapak Ibu ya. Ada PPh, ada PPN untuk pajaknya. Untuk PPh-nya sendiri, jadi pengenaannya di sini disebutkan pabrikan atau pedagang gitu ya. Itu wajib memungut PPh pasal 22. Ini PPh pasal 22 dengan tarif sebesar 0,25% dari harga jual. Jadi setiap pabrikan ataupun pedagang emas perhiasan, maka dia wajib memungut PPh pasal 22. Tarifnya 0,25% dari harga jual. Kecuali, nah itu ya, kecuali penyerahannya. Jadi ini negatif list ya Bapak Ibu ya. Kecuali jika diserahkan kepada konsumen akhir. Tadi definisinya sudah kita lihat. Atau wajib pajak yang dikenai PPh final. Sesuai atau berdasarkan PP 55 2022. Nah, ini pengaturan yang paling update ya. Atas PP 23 tahun 2018 sebelumnya. Atau WP yang memiliki SKB, surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22. Ya, jadi pabrikan atau pedagang ini wajib pungut ya Bapak Ibu ya. Kecuali yang di sini listnya ada negatif list. Selebihnya itu dipungut PPh pasal 22 0,25%. Terutangnya dipungut dan dipungut pada saat penjualan. Nanti sifatnya tidak final merupakan pembayaran PPh dalam tahun berjalan. Bisa dikreditkan dia sebagai tahunan. Itu untuk PPh-nya Bapak Ibu. Kemudian PPN-nya, untuk PPN ini dibagi dua Bapak Ibu ya. Jika yang melakukan penyerahan adalah PKP pabrikan, nah di sini wajib memungut PPN dengan besaran tertentu. Ini kata kuncinya. PPN dengan besaran tertentu, tarifnya terbagi dua nih. 1,1% dari harga jual untuk penyerahan emas perhiasannya hasil produksi sendiri kepada pabrikan lainnya dan pedagang. Ya. Hasil produksi sendiri kepada pabrikan lainnya dan pedagang 1,1%. Sedangkan untuk yang penyerahannya kepada konsumen akhir, tarifnya lebih tinggi, yaitu 1,65% dari harga jual. Itu ya Bapak Ibu untuk yang pabrikan. Untuk yang pedagang, PPN juga sama dengan besaran tertentu. Hanya saja ada tiga pengenaan nih berbeda gitu ya. 1,1% harga jual ini jika penyerahannya kepada pedagang lainnya dan konsumen akhir. Beli emas kena PPN. Dari dulu kena Bu. Nah, sekarang coba kita atur ulang supaya lebih sederhana, lebih mudah dalam penerapannya Ibu. Prinsipnya seperti itu ya. Dan juga untuk keadilan. Nah, contohnya keadilan ini tadi Bu, ada tiga pengenaan yang berbeda.
1,1%. Jika pedagang melakukan penyerahan emas gitu ya pada pedagang lain atau konsumen akhir, jika PKP pedagang ini mempunyai faktur pajak yang lengkap atas pembelian emasnya. Jadi kan PKP pedagang beli emas dulu kan gitu ya sebelum menjual gitu ya. Kalau pas belinya punya faktur pajak lengkap, maka penjualannya menggunakan tarif 1,1% harga jual. Tapi kalau waktu belinya tidak punya faktur pajak lengkap, ketika dijual tarifnya menjadi lebih tinggi, yaitu 1,65%, Bapak Ibu. Ya, itu berbeda sih ya, supaya kayak kalau informasi yang kami terima sih supaya adil gitu ya. Kemudian tarif 0% dari harga jual jika penyerahannya kepada pabrikan. Ya, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ya. Ini contoh contoh faktur pajak yang menjadi dasar penentuan penggunaan besaran tertentu. Tadi kan ada yang 1,1 atau 1,65. Nah, cara penentuannya bagaimana? Nah, prinsipnya seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat di fokus di yang kuning ya, PTE sebagai pedagangnya, gitu ya, pedagang emasnya. Di sini ada pusat, ada cabang. Gitu ya. Kan biasa ya kalau di lapangan itu pengusaha emas itu punya cabang di mana-mana ya. Pasar A ada yang cabang 1, 2, 3 gitu ya. Pasar yang sebelahnya punya cabang lagi kan gitu ya. Nah, untuk pengenaan besaran tertentunya apakah 1,1 atau 1,6 itu dilihat dari faktur pajak yang G-nya Bapak Ibu. Nah, faktur pajak G-nya yang dilihat ya. Jadi ketika ada penyerahan dari pusat ke cabang, cabang pusat, itu tidak menjadi patokan. Menjadi patokan adalah faktur pajak G-nya ini, gitu ya. Kalau misalkan faktur pajak G-nya ini lengkap, itu Bapak Ibu, maka ketika diserahkan ke konsumen akhir, tarifnya 1,1%. Tapi ketika faktur pajak G-nya ini tidak lengkap, gitu, maka tarifnya tinggi 1,65%. Ini seperti itu Bapak Ibu. Yang dilihat patokannya di faktur pajak G ketika emasnya menjadi miliknya PTE gitu ya, lengkap atau tidak. Jadi walaupun yang menyerahkan dari pusat ataupun cabang gitu ya, patokannya tetap yang faktur pajak. Oke, kita lanjutkan. Kemudian sekarang kita masuk ke yang emas batangan. Tadi kan emas perhiasan, sekarang kita bergeser ke emas batangan. Mungkin ini juga termasuk tadi yang kita lihat di logammulia.com ya. Harganya kan yang sekitar 1 juta ke atas sekarang untuk 1 gram ya. Ini sama, untuk pengenaan pajaknya ada 2 jenis pajak, satunya PPh dan satunya lagi PPN. Untuk PPh ini diatur sebagai berikut ya Bapak Ibu ya, pabrikan atau pedagang atau pengusaha emas batangan, ini ada 3 pihak nih sekarang yang bertransaksi gitu ya. Mereka ini masing-masing wajib memungut PPh pasal 22. Tarifnya sama 0,20% dari harga jual. Ya. Tarifnya 0,5%. Kecuali ini sama negatif list, jika penyerahan penjualan emas batangan ini dilakukan kepada konsumen akhir. Satu. Kemudian WP yang dikenakan PPh final, XPP 23/2018 ya. Dan kemudian WP yang memiliki SKB pemungutan pasal 22 atau Bank Indonesia, ada 4 itu ya. Ada 4 ini dia tidak dipungut PPh 22. Atau satu lagi, jika penjualannya melalui pasar fisik emas digital, gitu ya, sesuai dengan ketentuan mengenai perdagangan perjalanan komoditi. Ini juga tidak dipungut PPh pasal 22. Untuk saat terutang dan dipungutnya itu pada saat penjualan sama sifatnya tidak final. Sedangkan untuk PPN-nya, bagi PKP pabrikan atau PKP pedagang, gitu ya, ini 2 pihak sekarang yang disinggung. Perlakuan PPN-nya untuk penyerahan emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi kalau di PMK-nya bunyinya seperti itu ya, terbuka dia. Melihat nanti perkembangan zaman ya gitu ya. Hanya saja untuk regulasi yang sekarang eksis gitu ya. Emas batangan kepentingan cadangan devisa itu non BKP gitu ya. Non BKP ya. Jadi bukan objek PPN. Untuk yang kepentingan cadangan devisa negara. Untuk yang selain kepentingan cadangan devisa negara, ada fasilitas tidak dipungut, Bapak Ibu ya.
tidak dipungut PPN. Kriterianya untuk yang diberikan fasilitas tidak dipungut sesuai dengan PP 49 tahun 2022. Yang pertama adalah bentuknya batangan. Kemudian yang kedua, kadar emas paling rendah 99,99%. Dan kadar tersebut dibuktikan dengan sertifikat. Nah, ini ketentuan yang sekarang eksis seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita bergeser lagi untuk penjualan atau penyerahan perhiasan bahan seluruhnya bukan dari emas. Nah, perhiasan yang bahannya bukan dari emas seluruhnya. Dan atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis. Untuk pengenaan pajaknya juga sama, ada PPh, ada PPN di sini yang disinggung ya. Yang pertama PPh. Untuk PPh-nya sendiri bagi pabrikan atau pedagang gitu ya, yang juga melakukan penyerahan perhiasan yang bahan tadi ya seluruhnya bukan dari emas atau batu permata dan atau batu lainnya sejenis, maka pabrikan atau pedagang di sini wajib pungut pasal 22-nya juga sama. 0,25% dari harga jual. Jadi sama ya. Tetap memungut pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual kecuali di sini konsumen akhir penjualannya atau WP yang kena PPh final ex PP 23/2015 atau yang memiliki SKB pemungutan pasal 22. Nah, ini tidak dipungut pasal 22. Terutang dan dipungutnya ini masih sama tempatnya yaitu pada saat penjualan, sifatnya tidak final. Itu untuk PPh-nya. Sedangkan untuk PPN-nya bagi PKP pabrikan atau pedagang gitu ya, pedagang emas perhiasan gitu ya, juga melakukan penyerahan perhiasan bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata dan atau batu lain yang sejenis, maka wajib memungut PPN dengan besaran tertentu gitu ya, yang tarifnya 1,1% harga jual. Ini satu treatment saja untuk yang perhiasan bukan dari emas gitu ya, 1,1% dari harga jual. Ini tidak lihat PM-nya gitu ya. Pokoknya kena 1,1% harga jual. Oke. Kemudian kita geser lagi Bapak Ibu. Sekarang jasanya gitu ya. Penyerahan jasa terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan bahan seluruhnya bukan dari emas, pokoknya terkait dengan barang-barang tadi gitu ya. Sekarang jasanya gitu ya. Nah, jasanya di sini ada pengaturan ya yang dimaksud ya. Yang pertama termasuk di dalamnya adalah jasa modifikasi, jasa perbaikannya, jasa pelapisannya, jasa penyembuhan, jasa pembersihan, dan jasa lain yang merupakan nama lain dari jasa tadi. Ini yang dimaksud dalam lingkupan PMK ini, jasa-jasa seperti itu ya. Ada dua aspek pajak juga sama, ada PPh, ada PPN. Nah, untuk PPh-nya, bagi pihak yang membayarkan imbalan jasa, gitu ya. Jadi ini sekarang yang dapat jasanya nih, yang memanfaatkan gitu ya, maka dia wajib memotong pasal 21 jika penerima imbalannya adalah OP dalam negeri, orang pribadi dalam negeri. Atau dipotong pasal 23 jika penerima imbalannya OP badan dalam negeri dan BUT. Nah, itu ya. Tarif dan dasar pengenaan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kecuali, ada pengecualian yang tidak dipotong. Jika yang menerima imbalan jasa itu merupakan WP dikenai PPh final ex PP 23/2018. Dan itu ya, selain dia termasuk WP dikenai PPh final, juga harus punya dan menyerahkan fotokopi surat keterangan. Ya, surat keterangan termasuk wajib pajak yang dikenai PPh final gitu ya. Dan ini setelah dikonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi DJP. Jadi bisa dikonfirmasi nanti SK surat keterangannya Bapak Ibu ya di sistem informasi DJP atau lewat DJP online untuk saat ini gitu ya. Satu lagi, yang memiliki SKB ini juga tidak dipotong. Gitu ya. Pengecualiannya seperti itu. Kemudian untuk PPN-nya bagi PKP pabrikannya atau PKP pedagang wajib memungut PPN dengan besaran tertentu. Gitu ya. Tarifnya adalah 1,1% kali penggantian. Nah, ini mau saya singgung terkait dengan tarif 1,1%. Tadi kan ada ya 1,1%, 1,1%, 1,1%, 1,65% itu ya. Nah, ini kalau misalkan pasal 17 tarif pasal 7 ayat 1 B Undang-Undang PPN diberlakukan, maka tarifnya ini berubah ya.
Karena ini kan nanti di 2025 gitu ya, sesuai dengan pasal 7 ayat 1 huruf B, kan diberlakukan tarif PPN-nya kan nggak 11%, tapi 12% gitu ya. Maka untuk tarif di sini akan juga mengikuti gitu ya. Jadi 1,2 hingga 1,1%. Nah, yang dikali kalau untuk jasa dikali dengan penggantian. Ini untuk jasanya Bapak Ibu. Jadi sudah ya tadi ya, penyerahan emasnya sudah, perhiasan emas sudah, kemudian emas batangan sudah, terus perhiasan yang bukan dari emas sudah. Sekarang jasanya sudah 4 aspek gitu ya, sudah kita diskusikan atau kita tampilkan. Sekarang berikutnya apa Mas Ivan? Nah ini, jika imbalan jasanya dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Jadi di dalam PMK ini disebutkan, jika imbalan jasanya dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, maka pemotongan PPh pasal 21 dan atau pasal 23 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ya, untuk pasal 21, 23-nya tadi terkait dengan jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kan sekarang ada PMK Natura itu yang baru ya. Nah, mengikuti ketentuan itu Bapak Ibu. Kemudian dalam hal naturanya diberikan dalam bentuk barang. Itu yang berupa emas perhiasan, emas batangan, kemudian perhiasan bahan seluruhnya bukan dari emas, dan atau batu permata dan atau batu lainnya sejenis, maka atas penyerahan natura bentuk ini ya, emas, perhiasan, batangan, dan seterusnya gitu ya, maka tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22 Bapak Ibu. Gitu ya. Ini tidak dipungut pasal 22. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lihat di slide di sini, judulnya disebutkan penyesuaian besarnya PPN yang seharusnya dipungut. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi nanti di lapangan Bapak Ibu sekalian ya, mungkin saja terjadi dua kondisi ini Bapak Ibu. Jadi ada kondisi di mana pedagang emas itu ya, atau memberikan pedagang emas ya, gitu ya, contohnya ya. Waktu beli emasnya tidak ada faktur pajak lengkapnya gitu ya, atau waktu impornya tidak ada atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajaknya yang sesuai gitu ya, kriterianya gitu. Nah, ketika menjual ya, kan harusnya dikenakan besaran tertentu 1,65% kali harga jual kan gitu ya. Tapi ternyata mengutnya tidak menggunakan tarif itu 1,65%. Maka ketika itu diketahui gitu ya, Bapak Ibu sekalian, oh ada yang saya saat mengutnya salah nih, kecilan gitu ya, kecilan 1,1% misalkan gitu ya. Padahal waktu belinya faktur pajaknya nggak lengkap kan gitu ya. Waktu pertama kali mengut mungkin berpikirnya ini semua kita belum kita cek lagi gitu ya, dianggap faktur pajak lengkap, jadi kenain besaran tertentunya 1,1%. Tapi ternyata begitu dicek, oh ini faktur pajaknya waktu beli nggak lengkap nih gitu ya, maka harusnya 1,65% Bapak Ibu gitu ya. Maka bagi PKP pedagang ini dia harus melakukan pembetulan SPT kira-kira gitu ya, mudahnya ya, disesuaikan lagi supaya sesuai dengan pemungutannya harusnya 1,5%. Nanti kalau untuk yang waktu jualnya pakai faktur pajak lengkap, maka harus buat penggantian faktur pajak. Ya. Dari tadi 1,1% menjadi 1,60%. Kemudian lakukan pembetulan SPT. Nah, sedangkan untuk penyerahannya yang menggunakan faktur pajak eceran gitu ya, maka SPT-nya nanti disesuaikan gitu ya. Di bagian pelaporan penyerahan dengan cara gabung gitu ya, tadinya cuma mencakup nilainya hanya yang 1,1%, maka harus ditambahkan nilainya supaya menjadi sesuai dengan yang seharusnya, yaitu 1,65%. Nanti ada contohnya Bapak Ibu. Jadi intinya harus disesuaikan Bapak Ibu ya, kalau misalkan kurang, ya disebutkan wajib dilakukan penyesuaian. Tapi kondisi kedua, sebaliknya waktu belinya faktur pajaknya lengkap Bapak Ibu, gitu ya. Maka waktu menjual kan tarifnya 1,1% gitu ya. Tapi ternyata
pedagang ini menjualnya tarifnya lebih tinggi, 1,60%, kebalikan gitu ya. Maka kan ada kelebihan, ya, kelebihan pungut gitu ya, besar. Nah, di dalam PMK ini disebutkan PKP pedagang ini dapat melakukan penyesuaian. Nggak wajib ya, ini beda kalimatnya atau katanya gitu ya. Kalau tadi kurang kekecilan pungutnya wajib disesuaikan, tapi kalau kelebihan dapat, nggak wajib, ya silakan aja gitu Bapak Ibu. Intinya sama caranya gitu ya. Kalau waktu jualnya menggunakan faktur pajak lengkap, maka bikin penggantian faktur pajak, lakukan modal SPT. Jika waktu jualnya menggunakan faktur pajak eceran, maka ini menarik nih kalau untuk yang eceran itu nggak boleh disesuaikan di SPT-nya Bapak Ibu, ya. Tidak disesuaikan di SPT, tapi yang dipungut silakan bisa ajukan permohonan pengembalian kelebihan pemungutan PPN. Ya, ini ada bedanya satu di sini posisinya nih. Kalau dia faktur lengkap silakan penggantian faktur untuk SPT, tapi kalau yang pakai eceran itu nggak boleh disesuaikan pemungutannya. Tapi bagi yang dipungut silakan ajukan permohonan pengembalian ke KPP terdaftar. Ya, kita lanjutkan. Ini contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini yang tadi dihubung tadi disesuaikan kurang gitu ya. Kekecilan pungutnya harusnya pungut 165%, tapi dipungutnya 1,1% Bapak Ibu. Jadi di sini nanti dilihat di bawah gitu ya. Lakukan penyesuaian seperti ini. Kita hitung gitu ya berapa yang harusnya dipungut. Ini kan ketahuan gitu ya. Untuk yang seharusnya dipungut itu 19.250.000 dia ketemu di sini gitu ya. Tetapi yang sudah dipungut waktu itu gitu ya, baru 16.500. Nah, gitu ya, maka di SPT-nya intinya dibetulkan. Kalau untuk ini bagian yang ditunggu, maka tadinya hanya mencantumkan 16.500 PPN-nya, maka harus dirubah jadi 19.250.000. Nah, ini yang kita Bapak Ibu. Oke. Ya, ini jika pihak-pihak tadi ya, PKP pabrikan atau pedagang emas tadi, juga melakukan penyerahan BKP lainnya atau JKP lainnya, gitu ya, selain emas tadi yang sudah kita singgung gitu ya. Maka pemungutan PPN untuk penyerahan BKP lainnya dan atau JKP lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan. Jadi tidak menggunakan besaran tertentu, Bapak Ibu, gitu ya. Kalau misalkan contohnya di sini yang pertama itu si pedagang emas ini juga menjual arloji atau jam tangan dan telepon seluler, maka dipungutnya tidak dengan besaran tertentu tentunya, gitu ya, tapi dikenakan tarif PPN 11%, ya gitu Bapak Ibu ya. Contoh kedua ini juga sama nanti gitu ya. Ternyata pedagang emas ini juga punya usaha jasa sewa kendaraan bermotor. Nah, untuk emasnya itu besaran tertentu seperti tadi yang kita singgung gitu ya, cara pengenaannya. Tetapi untuk kendaraan bermotornya yang disewakan, ya ini menggunakan tidak besaran tertentu, tapi ya 11% dikenakan PPN yang menggunakan faktur pajak seperti yang umum, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan kewajibannya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini seperti dengan pengaturan secara umum ya, bagi pemungut PPN pasal 22 yang bikin bukti pungut, kemudian setorkan kas negara, kemudian dilaporkannya di SPT masa PPh identifikasi. Sedangkan untuk yang pasal 21, 23 pemotongan, ini sama, tetap bikin bukti potong, kemudian setorkan pajak yang dipotongnya, laporkan untuk 21 ke SPT masa 21, untuk yang 23 di SPT masa unifikasi. Ini seperti ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara umum sekarang. Yang berikutnya, untuk PPN-nya sendiri, nah ini Bapak Ibu, ini penting nih Bapak Ibu. Jadi untuk yang pabrikan atau pedagang emas gitu ya, ini wajib gitu ya, disebutkan wajib sebagai PKP. Jadi semuanya harus menggunakan PPN nih Bapak Ibu ya, untuk yang pabrikan atau pedagang emas wajib PKP. Kemudian wajib bikin faktur pajak yang lengkap gitu ya. Kecuali untuk yang penyerahan konsumen akhir, gitu ya, kan bisa PKP faktur pajak eceran gitu ya. Bentuknya nota dan seterusnya itu bisa digunakan. Kemudian disetorkan PPN yang dipungut kas negara dan lapor di SPT masa PPN. Apalagi berikutnya Mas Iman?
Nah, untuk yang pedagang emas, pabrikan emas tadi ya yang kita singgung, yang diatur di PMK ini, karena penyerahannya menggunakan pesanan tertentu, maka banyak masukannya tidak dapat dikreditkan. Nah, intinya seperti itu. Ini, nah kalau ini untuk yang kan tadi wajib ya pedagang emas untuk jadi PKP atau pabrikan emas. Tapi ternyata sudah mulai jualan gitu ya, itu belum lapor supaya dikukuhkan sebagai PKP. Tanggal 22 Mei itu gitu ya. Baru dikukuhkannya 17 Oktober. Nah, makanya ada dua perlakuan yang berbeda Bapak Ibu. Untuk yang sejak dikukuhkan PKP, perlakuannya seperti yang sudah kita singgung tadi ya, menggunakan pesanan tertentu. Banyak masukan tidak dikreditkan. Tapi yang belum dikukuhkan PKP, padahal sudah jualan gitu ya, maka itu tidak boleh pakai pesanan tertentu. Pajak keluarnya tarifnya ya 11% gitu ya. Pajak masukan bisa dikreditkan, silakan. Tetapi ada ketentuan di Undang-Undang PPN menggunakan DIM untuk PM-nya 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Nah, seperti itu ya. Ada perbedaan intinya perlakuan. Berikutnya apa? Untuk peralihan ya, ini terkait dengan penyerahan jasa. Yang pertama, ditandatangani sampai dengan 3, tapi baru pembayarannya sejak 1 Mei, maka dipotong 23-nya sesuai dengan ketentuan ini, gitu ya, pakai aturan yang baru. Kemudian untuk yang pedagang emasnya tadi, contohnya dia jualannya antara 1 April 2022 sampai dengan 30 April 2023. Ketentuannya untuk perlakuan PPN dilaksanakan sesuai dengan PMK yang lama ya, 30 tahun 2014, tapi tarifnya pakai tarif yang sudah sesuai dengan Undang-Undang PPN yang baru 11%. Jadi secara efektif akan dikenakan 2,2% dari harga jual atau penggantian. Itu ya. Kemudian ini PMK-PMK yang tadi terdampak itu dicabut ya Bapak Ibu. Kemudian PMK 48 sendiri berlakunya mulai 1 Mei 2023 seperti yang Pak Hendra sudah sampaikan. Oke, apalagi Mas Iman? Ya, selesai Bapak Ibu. Jadi tadi kita sudah singgung ya terkait dengan treatment pajak atas transaksi penjualan emas gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa silakan dicermati mana yang kira-kira terdampak gitu ya dari peraturan tersebut. Ya, treatmentnya seperti itu. Tapi kalau misalkan ada yang perlu diskusikan, silakan. Saya kembalikan ke Mas Bodi, silakan Mas Bodi. Baik, terima kasih Pak Ian. Pak Ian, ini ada kuis nggak? Usaha apa nanti? Terserah. Sekarang aja kali ya. Boleh. Oke. Ada hadiahnya nggak Mas Bodi? Hadiahnya Dapat nggak? tadi saya sudah konsultasi dengan Pak Badai. Oh ya. Ada. Alhamdulillah. Berarti lanjut ya. Aduh. Bapak Ibu sekalian, saya mau ini mumpung dikasih kesempatan Pak Poda ya gitu ya. Silakan Bapak Ibu, ini ada satu kuis sebelum kita next berikutnya gitu ya. Kuisnya gampang-gampang susah atau susah gampang? Gampang-gampang aja gitu ya. Gampang aja. Kalau yang gampang berarti nggak terkait ini PMK pertama kalau gitu. Oh gitu. Ya Kalau terserah. boleh ya, boleh ya. Oke. Materi ini. Nah, siapa yang paling cepat dan benar? Yang cepat dan benar. Maka dia yang beruntung. Dia yang beruntung. Oke. Di chat ya Bapak Ibu ya. Di kolom chat. Silakan diketik di kolom chat. Jadi siap-siap ya, tangannya di keyboard ya. Baik. Terus dibuka kolom chatnya. Silakan dijawab. Siapa yang paling cepat dan benar dia beruntung. Pertanyaannya, tanggal berapakah hari pajak? Yes. Tanggal berapa hari pajak? Ayo silakan. Silakan, masih ada kesempatan. Oke, ya sudah banyak nih. Ya. Tapi yang benar siapa nih? Yang paling cepat siapa? Yang paling cepat dan benar. Coba dulu. 2, 1. Baik. Silakan Pak Ian. Jawabannya adalah 14 Agustus. Oh. 14 Juli. Kali aja ya Bapak Ibu ya. Jangan tahunnya, tahun
Ke gajah. Oke. Siapa yang betul, Kak? Pak Ian. Yang beruntung adalah Ibu atau Mbak Desi. Ibu Desi ya. Ibu Dari Desi PT Nastiti Karya Lestari. melalui direct message dia Iya. tadi ya. Silakan Kakak Juli aku minta Desi. tolong Desi. Kakak Desi tadi melalui direct message ke kita paling cepat dan paling betul, jadi beliau yang beruntung. Tolong dikirim nomor HP-nya ke direct message, nanti akan dikirim hadiahnya berupa uang elektronik. Oh, oke. Iya, silakan ya Kakak Desi ya. Ya, Oke, sudah sebentar. ada. Oke. Oke, Kalau dicatat, Dicatat dulu. terima kasih. Berarti nggak boleh ikut kuis berikutnya. Oh, belum ya? Oh, oke. Berarti cuma sekali ya? Sekali satu pertemuan. Nah, saya konfirmasi dulu, salah ketik nggak nih saya nih. Oke, udah saya catat ya.